Oke, jadi gini teman-teman, saran saya ketika teman-teman mau keluar kota, keluar pulau dengan kendaraan bensin ataupun listrik, jangan lupa itu dicek semuanya ya. Dicek dari rem, kampas, kopling. Ini yang bensin ya, ngomongin bensin, kendaraan bensin, mobil bensin, rem, sen, lampu, pokoknya semua itu harus prepare dengan baik. Jangan sampai mengalami seperti saya. Sebenarnya mobil saya itu sudah saya cek sebelum saya berangkat ke Jawa dari Bali, dari Denpasar ya. Sudah saya cek semuanya nggak ada masalah. Nah, ini pengalamannya ketika sudah masuk di tol. Nah, satu lagi, kalau mau masuk tol jangan lupa cek bensin ya, jangan sampai kehabisan. Nah, ini pengalamannya di tol itu begini, saya itu udah di tol di separuh ya, mau tol Probolinggo Malang, sampai di tengah-tengah itu ketika kopling saya injek, saya angkat, mau ngangkatin itu gini, nah, ini saya udah tahu ini sebenarnya kendalanya yaitu kampas kopling. Nah, itu kampas kopling ya. Jadi ketika angkatan, misalnya angkatan pertama, misalnya habis tanjakan atau habis agak pelan, kemudian masuk 3, dilepasin dikit, jalannya itu pasti kampas kopling. Dan ternyata ya, ternyata itu malah bukan kampasnya. Nah, ketika keluar tol sampai Kota Malang itu sudah rewel, yaitu sentral locknya, sentral koplingnya ini ya, itu nyeprot, jeblos, karena koplingnya kan menggunakan minyak rem. Nah, jeblos, nyeprot, tak paksa-paksain nggak bisa, akhirnya mau masuk Persneleng 2, saya giring terus, saya giring sampai dari Blimbing, dari Singosari keluar tol sampai ke Sukun ya, dari tol Singosari keluar itu, terus kira-kira jalan ada 1 kilo dari pom bensin, jebrot, udah tak giring sampai Sukun, dan jalannya itu macet teman-teman. Nah, ketika ini ya, ketika macet ini yang bingung itu, kita kan harus ngopling, harus berhenti. Kalau nggak gitu kan jebut gitu. Nah, digiring pelan-pelan ngindarin macet. Perkiraan lampu merah harus pas hijau, nah, kayak gitu. Setelah nyeprot ya, ini mobil saya Evalia ya, Nissan Evalia, sampai di Sukun itu tidak bisa gerak karena udah nggak bisa dianu lagi. Setelah dilepas dari Persneleng 2 nggak bisa masuk lagi, diinjak sudah, koplingnya sudah diinjak, sudah nggak bisa, maksudnya tuh nggak bisa masuk ini Persneleng karena sudah slong, minyak sentralnya habis ya. Untung di sana itu saya ada saudara dan ada teman bengkel. Nah, cuman bengkelnya yang bisa ini bisanya setelah tutup toko, karena dia kerja di toko, harus nunggu dia keluar dari toko jam 4 dan itu hujan deras. Jadi saya masuk Kota Malang itu berhenti di Sukun itu jam 11 siang, nunggu sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore akhirnya dikerjain jam 6 sore, baru datang jam 6 sore orangnya. Jam 6 sore sampai 2 jam selesai. Jam 9, setengah 10 saya udah kelar, ngelanjutin perjalanan ke Blitar. Jadi ini ya teman-teman pengalamannya, ini berbagi. Kalau mau berbagian ya, cek semuanya, jangan sampai kayak aku. Rasanya kalau kopling itu sudah habis ya seperti itu. Persneleng pertama masuk, ketika koplingnya dilepas dia akan greg. Nah, ini mobil yang bukan otomatis ya, mobil yang bergigi ya. Jadi mobil bukan otomatis, tapi ini mobil bergigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mundur ya, 5 mundur apa 6 mundur? Oh, 5 mundur, 6 mundur. Jadi teman-teman harus paham
harus mengerti mobilnya, jangan asal nunggangi, jangan asal jangan asal nyengklak ya. Jadi harus servis apa itu namanya, berkala itu memang wajib. Jadi kendaraan listrik pun servis berkala memang wajib, tapi jedanya ini jauh. Kalau kendaraan listrik ya enggak kok setiap 3 bulan sebulan ganti oli, enggak kalau sepeda listrik, kendaraan listrik. Tapi kalau kendaraan bensin itu setiap berapa puluh kilo harus ganti oli, misalnya harus ganti ban, seperti itu. Terus cek semua AC seperti sen, lampu, dan kampas koplingnya ini loh, karena di dalam yo kalau punya saya ini yang ngeceknya itu nggak bisa yo, aman-aman saja. Ketika terasa di jalan ya itu kita nyeprot tuh. Jadi terus gini, spare partnya ini ternyata yo antara sentral dan drag lakernya kampas kopling ini jadi satu teman-teman. Drag laker sama sentral locknya ini, sama sentral apa ini yang mompa ini, yang ada karetnya ini belinya harus satu paket. Kampas koplingnya ini juga sudah habis, dan mataharinya itu sekalian sudah kerowok. Saya nggak paham ini pabrikan mobil seperti ini nih yang udah pas seperti ini, apa yang memang sudah diukur ya itu loh. Jadi ketika nyeprot ini sudah habis gitu mataharinya, seperti itu. Jadi bareng ini satu set, jadi belinya satu set dari sentral, drag laker, kampas kopling, dan matahari. Dan jangan lupa minyak rem. Yang paling murah itu minyak remnya, yang untuk ngisi itu loh, mompa susu koplingnya supaya biar jalan. Hanya itu, lainnya gitu. Nah itu. Jadi kalau mobil bensin itu bengkel di mana-mana pun ada, banyak. Bengkel resmi, bengkel enggak resmi banyak. Tapi kalau kendaraan listrik, nah ini belum banyak bengkel resminya, belum banyak bengkel yang telecek di pinggir jalan. Ya, masih jarang-jarang. Makanya untuk kendaraan listrik ini orang-orang mungkin masih ragu karena itu. Belum banyak bengkel, beli spare partnya di mana, dan banyak lagi kendalanya ya, bla 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 bla, seperti itulah ya. Nah itu pengalaman saya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang mempunyai kendaraan untuk perpergian jarak jauh apapun itu ya, sepeda, mobil, pesawat, kereta api, kapal laut, siapa tahu ada yang punya helikopter ya, jangan lupa itu di servis rutin. Oke, semoga bermanfaat teman-teman.